Halo semuanya, Aries 82 di sini membawa satu alur cerita film Fargo yang pernah ditayangkan di tahun 1996. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Cerita ini mengisahkan kejahatan seorang salesman mobil, Jerry Lundegaard, yang berantakan karena kecerobohan anak buahnya. Cerita ini sebenarnya diambil dari kisah nyata dan terjadi pada tahun 1987. Yeah. Shep Proudfoot said you'd be here at 7:30. What gives? Ini adalah Jerry Lundegaard, manajer penjualan sebuah dealer mobil di Minneapolis. I'm sure sorry. Cerita bermula dari Jerry sangat membutuhkan uang dan atas saran dari mekanik dan napi bebas bersyarat, Shep Proudfoot, Jerry pergi ke Fargo, North Dakota untuk menyewa jasa Carl Showalter dan Gil Grimsrud untuk menculik istrinya, Jane. So, we all set on this thing then? Sure, Jerry, we're all set. Why wouldn't we be? Jerry menjanjikan mereka sebuah mobil baru dan setengah dari uang tebusan $80,000. Car first, then the 40,000. You want your own wife kidnapped? Yeah. Dia mengatakan bermaksud memeras dari ayah mertuanya, Wade Gustafson, yang memiliki dealer tersebut. What, $80,000? I mean, you give us half the ransom, 40. She's wealthy. Her dad, he's real well off. Hon? Dad's here. Ini adalah Wade Gustafson, bos Oldsmobile di Minneapolis, juga mertuanya Jerry. Who they playing? Sementara itu di kantor, Jerry menawarkan Wade kesepakatan real estate yang menguntungkan dan yakin banget Wade telah setuju untuk meminjamkan $750,000 yang dia butuhkan untuk membiayai investasi keseluruhan. Yeah. 2:30. Yeah. Well, okay. Jerry pun coba menghubungi si penculik, tapi tidak berhasil membatalkan penculikan itu. Keesokan harinya, Wade dan akuntannya Stan Grossman memberitahu Jerry bahwa Wade bermaksud membuat kesepakatan sendiri dan hanya membayar Jerry komisi yang kecil. Heck, that's not gonna do it for me. I need the principal. You won't mind if we move on it. Jerry sangat kecewa sekali. Sementara itu, kembali di rumah Jerry, Carl dan Gil mencuri Jane dan membawanya ke kabin terpencil di Danau Moose. Tapi di perjalanan, seorang polisi daerah menghentikan mereka di Brainerd karena mengemudi tanpa surat-surat registrasi kendaraan. You're required to display temporary tags. Must have slipped my mind. Ketika polisi menolak suap Carl yang terlihat gugup dan mendengar Jane merintih di kursi belakang, Gil tiba-tiba melepaskan tembakan. Di kepala, guys. Gil lalu memintakan Carl untuk menyembunyikan tubuh polisi di pinggir jalan. Just clear him off the road. Kebetulan sebuah mobil sedang lewat dan menyaksikan aksi Carl yang lagi menyeret mayat. Mereka saling bertatapan, syok dan kaget. Saksi mata langsung kabur dengan kecepatan tinggi. Gil mengambil alih mobil lalu mengejar dan membunuh dua orang yang menyaksikan adegan itu. Keesokan paginya, Kepala Polisi Brainerd, Marge Gunderson, yang sedang hamil 7 bulan, menerima panggilan dari kantor. Hi, it's Marge. Ini adalah Marge Gunderson, Kepala Polisi Brainerd. Setelah sarapan enak yang disiapkan oleh suami di rumahnya, Marge langsung pergi ke TKP. Gary says triple homicide? Yeah, looks pretty bad. Saat pemeriksaan di TKP, Marge menemukan polisi yang tewas itu telah menulis surat tilang mobil dengan plat dealer. Did you look in his citation book? 10 Sierra at 2:18 a.m. Uh-huh. Plate number he put DLR. I think that vehicle there probably had dealer plates. Dan bahwa dua pria yang mengendarai kendaraan tersebut pernah terdaftar di motel Blue Ox. Di dekatnya dengan dua gadis panggilan Like I say, it was funny looking. dan menelpon ke Proudfoot So do you remember getting a call Wednesday night? setelah menanyai para prostitusi. That right there would be a violation of your parole. Marge mengunjungi dealer Wade. Mr. Lundegaard?
Huh? Yeah. I was just wondering if you'd had any new vehicles stolen off the lot. Pura-pura tidak tahu dan Jerry bersikeras tidak ada mobil yang hilang. No, ma'am. Okie dokie, thanks a bunch. I'll let you get back to your paperwork then. They're gonna call me up and give me instructions for a drop. Jerry memberitahu Wade bahwa para penculik telah menuntut $1 juta dan hanya akan mengenangani melalui dia. $1 million a lot of damn money. Ketika Carl sedang bersama gadis panggilan di kamar hotel Minneapolis, Proudfoot masuk dan menyerang Carl karena telah dicurigai. Jesus Christ! Fucking shit, Jesus Christ! Carl kemudian memerintahkan Jerry untuk segera mengirimkan tebusan. Yeah, I got the money. Tetapi Wade bersikeras untuk membawanya sendiri. Okay. Here's your damn money. Wade kemudian bertemu Carl di garasi parkir dan bersikeras dia tidak akan menyerahkan uang tanpa melihat Jane. Who the fuck are you? I got your damn money. Now where's my daughter? Drop that fucking briefcase! Where's my daughter? Where's Jerry? No Jean. No money. Karena marah, Carl menarik pistol dan menembak Wade. Fucking imbeciles! Wade mengeluarkan pistol dan menembak kembali melukai Carl di rahang. Mereka saling tembak-menembak. Carl membunuh Wade, mengambil koper berisi uang tebusan, kemudian pergi. Dalam perjalanan ke Danau Moose, Carl membuka koper di pinggir jalan dan menemukan uang berisi $1 juta. Jesus Christ. Dia sangat terkejut dan dia hanya mengambil 80.000 untuk diberikan kepada Gare, lalu menguburkan sisanya di salju sepanjang jalan tol. Setelah sampai di kabin, Carl menemukan bahwa Gare sudah membunuh Jane. Karena dia tidak bisa diam. Fuck happened to her? She started shrieking, Carl menyarankan mereka harus berpisah dan segera pergi dari lokasi itu. You could have my truck. I'm taking Sierra. We split that. Dan saat mereka berdebat tentang siapa yang akan menyimpan mobil yang diberikan Jerry kepada mereka, Carl menggunakan cederanya sebagai alasan. You fucking notice this? Dia meneriakkan hinaan pada Gare dan mencoba mengambil kendaraan. I'm taking that fucking car. That fuck is mine. Gare mengikuti Carl di luar, dan Gare membunuh Carl dengan kapak. Merge kembali ke dealer Wade. Mr. Lundegaard, Jerry dengan gugup menegaskan tidak ada mobil yang hilang, I was just wondering. Yeah, like I told you, we haven't had any vehicles go missing. dan buru-buru keluar dari kantornya. Ma'am, I answered your question. I'm sorry, sir. Setelah mengatakan dia akan memeriksa ulang inventarisnya. Okay. I'll do a damn lot count. Saat Merge menunggu, dia melihat Jerry pergi dari jendela kantor. Pete's sake, he's fleeing the interview. Dia menelepon polisi negara bagian untuk melaporkan hal tersebut. Detective Cyber, please. Merge berkendara ke Danau Moose setelah seorang bartender setempat melaporkan telah mendengar seorang pria berpenampilan lucu membual tentang membunuh seseorang. Says last guy thought he's a jerk is dead now. Dia berkendara ke kabin dan melihat mobil Carl dan Gare. There's the car! There's the car! My car! My car! T and Sierra! Saat dia mengintip, dia menemukan Gare mendorong tubuh Carl yang dipotong-potong ke dalam alat penotong kayu. Gare mencoba melarikan diri, jadi Merge segera menembak kakinya, lalu menangkapnya. So that was Mrs. Lundegaard on the floor in there. Tak lama kemudian, polisi Dakota Utara menangkap Jerry di sebuah motel di luar Bismarck. Anderson, is this your Burgundy 98 out here? Itu dia teman-teman, akhir cerita dari Fargo yang diambil dari kisah nyata. 2 more months. Kami harap kalian terhibur dengan film malam ini. Sampai bertemu lagi minggu depan dengan kisah yang baru. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Kami Aries 82 pamit.